Tiga. Perkenalkan, nama saya Fahri Jarif Restu Fernanda dengan NIM 200-239 dari kelas Fire and Safety B. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada dosen pengampu Ibu Yana Sari dan asisten dosen Kak Lingga. Saya izin mempresentasikan diri dengan judul Konsep Fisika Fluida pada Sistem Hidrolik Crane dengan kelompok Krishna Nuragung, Fahri Jarif Restu Fernanda, dengan saya sendiri, Ahmad Jidni, Juliani Sari, Victor Rafael, dan Ragil Sunendar. Puji syukur saya ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala rahmatnya sehingga makalah ini dapat tersusun sampai dengan selesai. Tidak lupa saya mengucapkan terima kasih terhadap bantuan dari pihak terlebih kepada pembuat blog yang telah berkontribusi dengan memberikan sumbangan baik pikiran maupun materinya. Penulis sangat berharap semoga makalah ini dapat menambah pengetahuan dan pengalaman bagi pembaca. Bahkan saya berharap lebih jauh lagi agar makalah ini bisa membaca praktekkan dan kehidupan sehari-hari. Bagi saya sebagai penyusun merasa bahwa masih banyak kekurangan dalam penyusunan makalah ini. Karena keterbatasan pengetahuan dan pengalaman saya. Untuk itu, kami sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari pembaca demi kesempurnaan makalah ini. Sekian, terima kasih. Di sini ada bab 1 pendahuluan. Konsep fisika fluida ini sangat penting untuk dipelajari dalam bidang fisika, penerapan atau aplikasinya. Juga dalam kehidupan sehari-hari. Amatlah penting untuk dipahami. Selain itu, rekan sesama mahasiswa diharapkan mampu untuk mengerti tentang dasar teori dan aplikasinya pada sistem crane hidrolik. Rumusan masalah. Tidak semua rekan mahasiswa paham akan pentingnya pemahaman tentang materi ini, yaitu materi fisika fluida ini. Maka dari itu dibuatkan makalah ini, diharapkan makalah ini dapat berguna sebagai mestinya. Tujuan umum, agar rekan mahasiswa paham dengan baik mengenai materi fluida dan penerapannya pada sistem hidrolik crane beserta cara kerjanya. Ada juga tujuan khusus. Rekan mahasiswa mampu memahami konsep fluida, mengetahui sistem kerja hidrolik crane, mengetahui korelasi antara fluida dengan cara kerja, paham tentang hukum Pascal dan penerapannya, paham mengenai tekanan hidrolis. Metodologi yang digunakan dalam makalah ini adalah metode pengumpulan data, pengolahan dan analisis data. Beberapa data dan informasi yang diperoleh pada tahap pengumpulan data kemudian diolah dengan menggunakan suatu metode analisis deskriptif berdasarkan data sekunder. Tujuan teori. Fluida diartikan sebagai suatu zat yang dapat mengalir. Istilah fluida mencangkup zat cair dan gas karena zat cair seperti air dan zat gas seperti udara dapat mengalir. Fluida dibagi menjadi 2 bagian, yakni fluida statis atau disebut dengan fluida diam dan fluida dinamis atau yang disebut dengan fluida bergerak. Fluida statis ditinjau ketika fluida yang sedang diam
atau berada di dalam keadaan setimbang. Dan fluida dinamis ditinjau ketika fluida dalam keadaan bergerak. Fluida statis erat kaitnya dengan hidrostatika dan tekanan. Dan bab 2, pembahasan. Pengertian fluida. Fluida diartikan sebagai suatu zat yang dapat mengalir. Istilah fluida mencangkup zat cair dan zat gas karena zat cair seperti air dan zat gas seperti udara dapat mengalir. Zat padat seperti batu atau besi tidak dapat mengalir sehingga tidak bisa digolongkan dalam fluida. Air merupakan salah satu contoh zat cair. Masih ada contoh zat cair lainnya seperti minyak pelumas, ada susu, dan sebagainya. Semua zat cair itu dapat dikelompokkan ke dalam fluida karena sifatnya yang dapat mengalir dari satu tempat ke tempat lain. Fenomena fluida statis atau kita sebut dengan fluida tak bergerak berkaitan erat dengan tekanan hidrostatis. Dalam fluida statis dipelajari hukum-hukum dasar yang berkaitan dengan konsep tekanan hidrostatis. Salah satunya adalah hukum Pascal. Air, minyak atau pelumas, dan susu merupakan contoh zat cair. Semua zat cair itu dapat dikelompokkan ke dalam fluida karena sifatnya yang dapat mengalir dari satu tempat ke tempat lain. Selain zat cair, zat gas juga termasuk fluida. Zat gas juga dapat mengalir dari satu tempat ke tempat lain. Hembusan angin merupakan contoh udara yang dalam kehidupan sehari-hari. Setiap hari manusia menghirupnya, meminumnya, terapung atau tenggelam di dalam setiap hari. Setiap hari pesawat udara terbang melalui dan kapal laut mengapung di atasnya. Demikian juga kapal selam dapat mengapung atau melayang di dalam air. Yang diminum dan udara yang dihirup juga berisirkulasi dalam tubuh manusia setiap saat meskipun sering tidak disadari. Fluida dibagi menjadi dua bagian, yakni fluida statis atau disebut dengan fluida diam dan fluida dinamis disebut dengan fluida bergerak. Fluida statis ditinjau ketika fluida yang sedang diam atau berada dalam keadaan setimbang. Fluida dinamis ditinjau ketika fluida di dalam keadaan bergerak. Fluida statis erat kaitnya dengan hidrostatika dan tekanan. Hidrostatika merupakan ilmu yang mempelajari tentang gaya maupun tekanan di dalam zat cair yang diam, sedangkan tekanan didefinisikan sebagai gaya normal persatuan luas permukaan. Setiap fluida selalu diberikan tekanan pada semua benda yang bersentuhan dengannya. Air yang dimasukkan ke dalam gelas akan memberikan tekanan pada dinding gelas. Demikian yang mandi dalam kolam renang atau air laut disebut juga memberikan tekanan pada seluruh tubuh orang tersebut. Tekanan total air pada kedalaman tertentu, misalnya tekanan air laut pada kedalaman 200 meter, merupakan jumlah tekanan atmosfer yang menekan permukaan air laut dan tekanan terukur pada kedalaman 200 meter. Jadi, selain lapisan bagian atas
air menekan lapisan air yang ada di bawahnya. Terdapat juga atmosfer udara yang menekan permukaan air laut tersebut. Tekanan yang ditimbulkan oleh lapisan fluida yang ada di atas dapat dikatakan sebagai tekanan dalam karena tekanan itu sendiri berasal dari dalam fluida, sedangkan tekanan atmosfer dapat kita katakan tekanan luar karena atmosfer terpisah dari fluida. Tekanan atmosfer atau dalam kasus ini merupakan tekanan luar bekerja pada seluruh permukaan fluida dan tekanan tersebut disalurkan pada seluruh bagian fluida. Oleh karena itu, tekanan total fluida pada kedalaman tertentu selain disebabkan oleh tekanan lapisan fluida pada bagian atas juga dipengaruhi oleh tekanan luar. Yang selanjutnya ada hukum Pascal. Hukum Pascal adalah salah satu hukum fisika yang berlaku di dalam fluida statis. Hukum ini dirumuskan oleh ilmuwan asal Prancis yaitu Blaise Pascal. Hukum Pascal menyatakan bahwa tekanan yang diberikan pada suatu fluida di ruangan tertentu akan diteruskan sama besar ke segala arah. Dan ini adalah gambar dari hukum Pascal. Hukum Pascal menyatakan bahwa tekanan di piston sebelah kiri atau piston 1 sama dengan sebelah kanan atau piston 2 secara matematis dirumuskan sebagai berikut. Rumus tekanan. Jadi rumus tekanan di atas dikontribusikan persamaan P1 sama dengan P2, maka akan menjadi seperti berikut. Dan ini contohnya. Pada rumus di atas, A adalah luas penampang piston yang bisa dianggap berbentuk lingkaran. Dengan demikian rumusnya bisa disederhanakan menjadi, dan ini ada contohnya. Selanjutnya keterangan P1 sama dengan tekanan piston 1 yaitu piston kiri. Dan P2 tekanan pada piston 2 yaitu piston kanan. F1 gaya pada tekanan penampang piston 1. F2 gaya tekanan pada penampang piston 2. A1 luas penampang piston 1. A2 luas penampang piston 2. R1 jari-jari piston 1 dan R2 jari-jari piston 2. Selanjutnya ada hubungan konsep fluida pada kran hidrolik. Pada dasarnya, sistem hidrolik adalah sebuah rangkaian komponen yang memanfaatkan zat cair atau fluida untuk menghasilkan energi mekanis pada mesin. Jadi, sistem hidrolik merupakan suatu bentuk perubahan atau pemindahan daya dengan menggunakan media penghantar berupa fluida cair untuk memperoleh daya yang lebih besar dari awal yang dikeluarkan. Nah, sistem hidrolik ini yang diaplikasikan pada kran
Nah, sistem hidrolik ini yang diaplikasikan pada kren dengan menerapkan hukum Pascal. Sistem kerja hidrolik pada kren nyatanya mampu mengangkat material berat berputar dan memindahkan material yang sebelumnya diangkat tadi. Alat berat kren bekerja dengan menerapkan hukum Pascal untuk mengangkat muatan beban dengan menggunakan penggerak atau aktuator yang kecil oleh media fluida atau oli hidrolik yang memiliki tekanan tinggi. Fluida sebelumnya akan diubah terlebih dahulu dalam komponen hidrolik lalu dialirkan kembali ke komponen lainnya. Ketika pompa hidrolik berhasil mengubah energi mekanik menjadi energi hidrolik dan tekanan tinggi, selanjutnya kontrol valve akan bekerja dengan mengendalikan aliran zat cair dan arah pergerakannya sehingga aktuator atau unit penggerak mengubah energi hidrolik menjadi energi mekanis dalam bentuk gerakan linear ataupun putaran untuk melakukan pekerjaan. Aliran fluida ini, sistem hidrolik pada kren mampu mengangkat material berat berputar dan memindahkan material yang sebelumnya diangkat tadi. Jadi mesin hidraulik kren bekerja sepenuhnya dengan mengandalkan fluida sebagai energi utama untuk dialirkan ke komponen-komponen lainnya. Prinsip dan selanjutnya ada prinsip kerja kren hidrolik. Dan ini adalah gambar dari kren hidrolik atau prinsip kerja kren hidrolik. Dan ada 6 prinsip kerja kren hidrolik. Yang pertama ada tangki hidrolik, yang kedua ada pompa hidrolik, yang ketiga ada directional control valve, yang keempat ada aktuator, kelima ada filter hidrolik, dan terakhir ada pendingin atau cooler. Yang pertama ada tangki hidrolik. Fluida atau oli umumnya akan disimpan ke dalam tangki hidrolik. Penggunaan cukup memastikan oli dalam tangki mesin volume yang cukup untuk mengoperasikan kren. Dan yang kedua ada pompa hidrolik. Pompa hidrolik berfungsi menghisap dan mengubah aliran hidrolik dalam tangki oli dan mendorongnya menuju aktuator. Dan yang ketiga ada directional control valve. Directional control valve berfungsi untuk mengubah arah aliran oli hidrolik yang menuju aktuator sehingga aktuator dapat bergerak bolak-balik atau menuju pada silinder bom berputar secara berlawan searah atau berlawan arah jarum jam bila aktuatornya berupa motor pada sistem winch atau swivel swing. Bila directional control valve pada posisi netral, handle di posisi tengah, maka oli akan dibuang ke oli tank kembali dan tidak ke aktuator. Yang keempat
aktuator. Aktuator memiliki fungsi sebagai komponen output dari sistem hidrolik. Yang kelima ada filter hidrolik. Filter hidrolik agar oli yang digunakan tidak ikut tercampur dengan kotoran dalam mesin. Filter hidrolik inilah yang bekerja sebagai penyaringan kontaminan yang ada di dalam sistem hidrolik. Dan yang terakhir ada pendingin atau cooler. Pendingin atau cooler pada kran memiliki fungsi sebagai pendingin minyak hidrolik yang menghisap dan mengangkat panas dari silinder dan pompa. Dan yang terakhir ada bab 3, ada bab penutup. Kesimpulannya adalah aliran fluida. Inilah sistem kerja hidrolik pada kran, mampu mengangkat material berat, berputar, dan memindahkan material yang sebelumnya diangkat tadi. Jadi, mesin hidrolik kran bekerja sepenuhnya dengan mengandalkan fluida sebagai energi utama untuk dialirkan ke komponen-komponen lainnya. Konsep fluida juga menggunakan hukum Pascal sebagai rumus perhitungan seperti tersebut di atas. Dan yang terakhir ada saran. Yang pertama, praktikan seharusnya disiplin dan tepat waktu dalam mengikuti aturan UAS. Dan yang kedua, sebelum mengikuti UAS, baca regulasi yang sudah diberikan. Dan yang terakhir adalah kerjakan UAS dengan serius. Itulah presentasi dari saya, Fahri Jarif Kristus Finanda, dengan NIM 200-239. Kurang lebihnya mohon maaf bila ada tutur kata atau penjelasan yang kurang tepat, mohon dimaafkan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.